Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dan 24115 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Teraja. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan dalam lingkup teknologi pendidikan dari mata kuliah inovasi dan produk. Adapun tahapan pengembangan produk teknologi pendidikan yang akan kita lalui yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau tantangan pembelajaran, yang kedua, identifikasi pengguna, yang ketiga, analisis lingkungan belajar, dan yang keempat, analisis kebutuhan pembelajaran. Tahapan yang kelima yaitu kebutuhan fungsional produk, yang keenam, kebutuhan non-fungsional, yang ketujuh, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah analisis kompetitor. Adapun permasalahan yang akan saya ambil hal ini yaitu rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring. Kita masuk pada tahapan yang pertama yaitu identifikasi masalah pembelajaran. Salah satu masalah utama dalam teknologi pendidikan saat ini adalah rendahnya keterlibatan siswa saat belajar secara daring. Banyak siswa hanya masuk kelas online tanpa benar-benar memperhatikan materi yang akan disampaikan. Mereka cenderung diam, tidak bertanya, dan hanya hadir sebagai formalitas saja. Salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran yang kurang menarik. Guru sering memberikan materi berupa video, dokumen, tanpa interaksi yang cukup. Hal ini membuat siswa cepat bosan dan sulit fokus dalam waktu lama. Selain itu, lingkungan belajar di rumah juga menjadi tantangan. Banyak gangguan seperti televisi, keluarga, ataupun ponsel yang membuat siswa tidak konsisten. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan hasil belajar menurun. Tahapan yang kedua yaitu identifikasi pengguna. Pengguna utama dari sistem pembelajaran ini adalah siswa. Mereka adalah pihak yang langsung merasakan pengalaman belajar, baik itu menarik atau membosankan. Setiap siswa memiliki kemampuan dan motivasi belajar yang berbeda-beda. Sebagian siswa sudah terbiasa menggunakan teknologi, tetapi ada juga yang masih kesulitan. Selain siswa, guru juga merupakan pengguna penting. Guru bertugas menyampaikan materi dan mengelola kelas. Namun, tak semua guru terbiasa menggunakan teknologi digital secara maksimal. Kita masuk di tahapan yang ketiga yaitu analisis lingkungan belajar. Lingkungan belajar daring biasanya dilakukan di rumah, namun kondisi ini berbeda dengan sekolah yang memang dirancang untuk belajar. Di rumah, siswa sering belajar di tempat yang kurang nyaman, seperti di ruang keluarga ataupun di kamar. Selain itu, suasana rumah tidak selalu mendukung. Ada aktivitas bisnis, aktivitas keluarga, atau gangguan lain yang membuat siswa sulit fokus. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas belajar mereka. Dari sisi perangkat, siswa menggunakan alat yang berbeda-beda. Ada yang memakai laptop, tapi banyak juga yang menggunakan smartphone. Hal ini bisa membatasi pengalaman belajar siswa. Koneksi internet juga menjadi faktor terpenting. Tidak semua siswa memiliki akses internet yang stabil. Akibatnya, mereka bisa tertinggal saat mengakses kelas online atau kesulitan mengakses materi. Interaksi sosial juga menjadi berkurang karena siswa tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman dan guru. Hal ini membuat mereka merasa kurang semangat dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Tahapan yang keempat yaitu analisis kebutuhan pembelajaran. Siswa membutuhkan pembelajaran yang lebih menarik dan tidak membosankan. Misalnya, materi yang disajikan dalam bentuk video interaktif, animasi, atau film. Dengan cara ini, siswa
akan lebih mudah memahami materi. Selain itu, siswa juga membutuhkan umpan balik yang cepat. Setelah mengerjakan tugas atau kuis, mereka ingin langsung tahu hasilnya. Ini penting agar mereka bisa memperbaiki kesalahan. Guru juga membutuhkan alat yang memudahkan pekerjaan mereka. Misalnya, sistem yang dapat membantu membuat soal atau memeriksa tugas secara otomatis dan melihat perkembangan siswa dengan mudah. Tahapan yang kelima yaitu kebutuhan fungsional produk. Produk ini harus memiliki fitur kuis interaktif. Dengan adanya fitur ini, memungkinkan siswa menjawab pertanyaan secara langsung saat belajar dan dapat membuat siswa menjadi lebih aktif. Menambahkan fitur gamifikasi juga penting untuk membuat siswa lebih semangat dan meningkatkan motivasi. Tahapan yang keenam yaitu kebutuhan non-fungsional. Aplikasi harus mudah digunakan oleh siapa saja. Tampilan yang sederhana dan jelas akan membantu siswa dan guru menggunakan aplikasi tanpa kesulitan. Ini sangat penting, terutama bagi pengguna yang kurang terbiasa dengan teknologi. Selain itu, aplikasi harus ringan dan tidak memakan banyak kuota internet. Banyak siswa memiliki keterbatasan akses internet, jadi aplikasi harus tetap bisa berjalan dengan baik meskipun koneksi tidak terlalu cepat. Keamanan data juga penting. Informasi pribadi siswa dan hasil belajar harus dilindungi. Aplikasi harus memastikan bahwa data tidak mudah bocor dan disalahgunakan. Tahapan yang ketujuh yaitu teknik pengumpulan data. Salah satu cara mengumpulkan data adalah dengan wawancara. Kita bisa bertanya langsung kepada siswa dan guru tentang pengalaman mereka selama belajar daring. Di sini, kita bisa mengetahui masalah yang mereka hadapi. Selain itu, bisa juga menggunakan kuesioner atau survei. Metode ini bisa dijangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat. Hasilnya bisa digunakan untuk melihat pola umum kebutuhan pengguna. Observasi juga penting dilakukan. Kita bisa melihat langsung bagaimana proses belajar berlangsung. Dengan cara ini, kita bisa menemukan masalah yang mungkin tidak disadari oleh pengguna. Dan bisa dilakukan studi literatur. Artinya, kita membaca jurnal atau penelitian yang sudah ada dapat membantu memperkuat analisis dengan data dari sumber yang terpercaya. Dan tahapan yang terakhir yaitu analisis kompetitor. Saat ini, sudah banyak aplikasi pembelajaran yang digunakan. Salah satunya adalah Ruang Guru, yang memiliki materi lengkap dan video pembelajaran yang menarik. Aplikasi ini cukup populer di Indonesia. Ada juga Zenius yang fokus pada pemahaman konsep, penjelasan cukup mendalam, dan membantu siswa berpikir lebih logis. Untuk manajemen kelas, banyak sekolah menggunakan Google Classroom. Aplikasi ini memudahkan guru dalam memberikan tugas dan mengatur kelas secara online. Demikianlah tahapan pengembangan produk teknologi rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran